Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah tiba di akhir pekan di minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020 ini. Karenanya sebelum kita memulai dan melanjutkan segala aktivitas kita, baiklah kita disapa oleh firman Tuhan dari Mazmur 80 ayat 5. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara kita, dan saya yakin semua kita pernah mengalaminya, menitikkan air mata penyesalan saat mengalami kondisi hidup yang terpuruk akibat berbagai kesalahan yang kita lakukan. Pada saat seperti itu ada kalanya sulit bagi seseorang dapat melihat secerca harapan bersinar di balik kegelapan. Acap kali ketika kita terpuruk, yang kita lihat hanya kegelapan, jarang orang dapat melihat bahwa di situ juga ada secerca harapan yang bersinar. Pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan menyebabkan mereka ditimpa murkanya. Beratnya penderitaan yang dialami membuat umatnya berkeluh kesah kepada Tuhan. Hal ini dampak terlihat dari kata berapa lama lagi. Kalimat tersebut memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah yang tidak kunjung surut walaupun mereka telah mengakui kesalahan dan berdoa memohon pengampunannya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan makanan sehari-hari mereka adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olokan para musuh Israel. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan mereka. Dalam masa kesengsaraan, pemazmur mengontraskan karya keselamatan dan pemeliharaan Allah di masa lampau dengan keterpurukan mereka di masa kini. Pada zaman Daud dan Salomo, Allah membuat nama Israel termasyhur dan berjaya, besar, harum. Tapi sebaliknya, saat ini dalam konteks saat ini, bangsa Israel hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, karena Allah dalam tanda petik membuang umatnya. Di tengah situasi yang memilukan, pemazmur mengajak bangsanya kembali berharap kepada Allah dan mengungkapkan janji setia di hadapannya. Tentu kita mengetahui keadaan yang seperti itu akan membuat orang sulit percaya kepada Allah. Tetapi pemazmur mengingatkan, walau murka Allah belum reda, pemazmur mengingatkan bangsanya jangan berputus asa, jangan berhenti berharap kepadanya, sebab Allah Israel bukan hanya berkuasa atas alam semesta, tetapi juga Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang penyabar. Dengan terus-menerus merendahkan diri di hadapannya, pemazmur berharap ekspresi kemurahan Allah berubah menjadi sukacita. Keceriaan wajah Allah menandakan hari penyelamatan Israel segera tiba. Ratapan pemazmur merupakan wujud penyesalan, merupakan wujud pertobatan dan pengharapan kepada Allah. Dalam kesedihannya, pemazmur sujud di hadapan Allah, mengikrarkan tekad untuk memuliakan namanya yang kudus. Karenanya dari sana kita belajar, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalaupun pada saat ini kita merasakan belum keluar dari pergumulan,
belum keluar dari kesulitan, belum keluar dari tantangan yang ada di hadapan kita, dan kita senantiasa berdoa, berharap untuk keluar dari kesulitan-kesulitan itu, tapi belum kita temukan jalan dan kita merasa buntu, ingatlah, saatnya akan tiba, waktunya akan tiba, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Saatnya ketika kesetiaan kita perlihatkan, dan penyesalan akan dosa-dosa kita perlihatkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Menghidupi pertobatan di dalam Yesus Kristus, itu yang akan menghantar kita. Percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidak pernah berakhir dalam air mata, tetapi justru sebaliknya, duka dan air mata akan digantikan dengan sorak-sorai kegirangan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan menumbuh kembangkan iman pengharapan kita kepadanya, sehingga dengan iman kepada Kristus kita melanjutkan aktivitas kita, langkah kita, dan Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan untuk senantiasa berharap, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Walaupun terkadang kami merasa betapa sulitnya pergumulan yang kami hadapi, betapa sulitnya keadaan yang kami hadapi, dan kami melihat seakan-akan tidak ada jalan keluar, tapi kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati, sertai seluruh jemaat Tuhan dalam beraktivitas dan dalam melanjutkan kegiatannya masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan ketetapan hati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Selamat berakhir pekan, salam sehat. Horas.